Ya halo sobat internet hore, bertemu lagi dengan saya admin Sidi Admin paling kece, admin paling wow di desa saya. Pernahkah Anda mengalami kejadian mengesalkan saat berjalan-jalan di hutan, dan apalagi Anda tiba-tiba dilupakan, apalagi ditinggal oleh teman Anda? Pasti Anda juga akan merasa kayak orang bego di tengah hutan. Sad sekali. Dan Anda juga akan berharap minta tolong, tapi tidak ada yang dapat membantu Anda, apalagi menelpon, karena isi WhatsApp Anda kosong. Tapi tenang ya, tenang wahai kalian, di saat seperti ini jangan panik guys. Di saat seperti ini kita akan tenang, pasti ada jalan. Dan berikut adalah hal sepele yang biasa kita jumpai, tetapi dapat berguna untuk bertahan hidup di hutan. Konsepnya cincong. Yang pertama adalah getah pinus sebagai bahan bakar. Pohon pinus mengandung getah yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tentunya bahan bakar lah. Getah tersebut akan keluar ketika kita melukai batang pohon pinus dengan benda tajam seperti pisau. Perlu Anda ketahui yang dibutuhkan adalah pisau, bukan sendok. Getah pinus ini biasanya berwarna putih, kental dan mudah dilihat. Kental. Getah pinus ini sangat mudah terbakar sehingga bisa digunakan sebagai starter api. Digunakan bersama dengan pinus, buah pinus atau yang biasa dikeringkan untuk menimbulkan api yang lebih besar. Selain mempunyai manfaat positif sebagai bahan bakar alternatif, getah pinus juga terdapat manfaat lainnya. Kita dapat membakar getah pohon pinus yang berfungsi sebagai obat nyamuk alami, sebagaimana dapat mengusir serangga. Sementara itu, daun pohon pinus juga mempunyai bau yang tidak disukai oleh serangga, sehingga kita bisa membalurkan ke kulit, digosok-gosok, atau menempatkan pada tenda agar tidak ada yang mengganggu serangga mengganggu kita. Untuk kalian yang nggak mau ribet, cukup bawa baygon atau autan, dan asal jangan diminum. Yang kedua adalah daun semanggi sebagai sumber makanan. Daun semanggi ternyata dapat dimakan. Semanggi atau yang bernama Marcella crenata. Si rumput kecil ini berbentuk hati, termasuk tumbuhan paku air yang biasa ditemukan di pematang sawah atau kaki gunung. Di rumah juga ada sih. Semanggi yang juga dikenal dengan clover, yang dalam bahasa Inggrisnya clover, ini sangat mudah ditemukan di hutan Indonesia karena tergolong termasuk kosmopolit dan merupakan salah satu alternatif bahan makanan yang dapat kita konsumsi seandainya kita sedang di dalam hutan tidak menemukan makanan. Sedangkan untuk konsumsi sehari-hari, semanggi dapat dibuat lalapan ataupun pecel. Meskipun terlihat sebagai tumbuhan yang kecil yang dianggap sepele, ternyata semanggi juga punya segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Karena semanggi ini mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi. Beberapa dari jenis semanggi juga dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti susah buang air kecil, asma, dan radang tenggorokan, serta juga dapat untuk menyembuhkan bekas luka. Dan untuk pengobatan ini, daun semanggi cukup direbus dengan air lalu diminum. Tapi saya sarankan lagi, Anda lebih baik jika Anda masih bisa membeli Indomie, ya cukup beli saja, cuma berapa, 4 ribuan kan. Kalau kurangnya beli sedus, mamam tuh Indomie kenyang. Yang ketiga adalah lumut sebagai arah petunjuk. Di mana yang Anda tahu adalah lumut sebagai mana yang ada terdapat di tembok. Kehadiran lumut dapat dijadikan salah satu indikator dalam pemantauan kualitas udara perkotaan. Semakin tinggi pencemaran udara, maka semakin sulit mendapatkan keanekaragaman lumut. Sebagaimana di hutan, lumut juga dapat dijadikan sebagai petunjuk menemukan peradaban. Gimana caranya? Semakin jarangnya lumut di daerah itu atau tidak adanya lumut sama sekali, maka Anda juga akan semakin dekat dengan arah peradaban. Tentunya itu juga berdasarkan jenis hutan tersebut. Dan lumut ternyata bisa digunakan sebagai alat untuk petunjuk arah. Sebagaimana lumut menyukai kelembapan, lumut akan menyerap air dari mana media yang banyak berair. Maka lumut akan mencari area yang tidak terkena matahari untuk tetap hidup, yaitu ke arah barat di mana matahari terlalu lebih rendah daripada pagi hari. Namun tidak semua tumbuhan lumut selalu menghindari sinar matahari. Saya menyarankan paling mudah dan paling jelas, yaitu menentukan dengan arah mata angin, atau juga bisa digunakan adalah
arah matahari, di mana arah matahari terbit dan terbenam untuk menentukan arah timur dan barat. Tapi menyadari akan tersebut, maka Anda juga harus tahu, mending beli kompas atau nggak pakai GPS biar gak ribet. Yang keempat adalah tanaman bambu sebagai tanda adanya sumber air. Manusia dapat hidup selama beberapa minggu tanpa makanan, namun manusia hanya bisa bertahan hingga 4 hari tanpa minum. Oleh karena itu, air bersih merupakan sumber kehidupan yang dapat ditemukan pada sungai maupun danau di alam bebas tentunya. Kalau di rumah ya sumur. Air dapat ditemukan pada sungai atau danau. Lalu dengan cara merebusnya baru dapat membunuh bakteri yang terkandung di dalamnya. Lalu bagaimana jikalau kita sulit menemukan lokasi mata air? Berikut penjelasannya. Hutan bambu mampu melakukan penyerapan air ke dalam tanah sehingga 240%. Jika dibandingkan dengan hutan pinus, bambu mampu menyerap air lebih banyak. Karena bambu sangat bagus dalam menyerap air, itu menunjukkan bahwa habitat tumbuh bambu cenderung ke daerah yang dapat menampung air lebih banyak. Dan biasanya bambu bisa dikaitkan dengan adanya sumber air. Adanya sumber mata air juga bisa dikaitkan dengan adanya banyaknya tokai ataupun orang sedang mandi. Yang kelima adalah alang-alang sebagai obat. Tumbuhan ini lebih banyak dikenal orang sebagai gulma dan hanya dimanfaatkan sebagai makanan hewan ternak atau bahkan dibuang begitu saja karena dianggap mengganggu. Namun sebenarnya alang-alang punya kandungan kimiawi yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Alang-alang yang banyak tumbuh di hutan ini bukan sekedar tanaman rumput liar, namun alang-alang terdapat diambil rimpangnya guna menyembuhkan berbagai penyakit. Alang-alang ini dapat digunakan dengan cara meminum air rebusan dan rimpang ilalang. Dari air rebusan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi diare, buang air kecil yang tidak lancar, serta mimisan. Bagian daun dan akar alang-alang dapat digunakan ketika masih segar ataupun yang telah dikeringkan. Dari hasil pengujian ternyata tumbuhan yang disebut alang-alang ini mempunyai efek farmakologis, atau dengan kata lain tumbuhan ini juga mempunyai sifat antipiretik atau menurunkan panas, osmotafik atau menghentikan pendarahan, dan serta menghilangkan rasa haus. Tentu saja dari hal semua tersebut tidak akan terjadi jika Anda dapat mempersiapkan perlengkapan secara matang sebelum berpetualang. Jadi Anda gak perlu repot-repot nyari barang bahan lain-lainnya apalagi tersesat. Dan alangkah baiknya Anda dapat melakukan itu semua di rumah aja. Gimana caranya? Anda tinggal memesan ojol, pesan makanan, buka YouTube atau GAT TV, tinggal cari acara bola. Mantap tuh, puas kalian berpetualang. Oke, saya admin C di sini pamit dulu dan selamat menikmati liburan di rumah.